Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok, kita semua sekarang sedang menghadapi wabah global virus corona. Virus ini bisa menyerang siapa saja, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, pejabat negara, rakyat biasa, orang beriman maupun tidak beragama. Ibarat gelombang, serangan virus ini bisa menghantam siapa saja sepanjang ada saluran yang terbuka. Dalam waktu 3 minggu ini saja di Indonesia, sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi awal Maret lalu, kasus yang terkonfirmasi sudah meningkat dengan sangat cepat. Dari mulai angka 2 kasus menjadi 514 kasus. 48 diantaranya meninggal dunia. Di Italia pada hari Sabtu kemarin, hampir 800 orang meninggal karena virus ini. Ini merupakan situasi yang sungguh sangat serius. Kita tidak boleh panik, kita tetap harus optimis, tetapi kita juga tidak boleh lengah. Sebagai warga negara, sebagai umat beragama, kita masing-masing punya tanggung jawab. Di antara tanggung jawab yang paling penting mendesak untuk kita lakukan adalah melakukan social distancing. Jangan keluar rumah dulu. Kita bekerja, kita belajar, kita beribadah dari rumah. Untuk yang beragama Islam, PBNU, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, para ulama terkemuka di Indonesia, dan juga termasuk ulama masyhur Syekh Al-Azhar di Mesir telah mengeluarkan fatwa bahwa sekarang ini kita tidak usah sholat jamaah di masjid dulu, tidak usah jumatan dulu, tidak usah bikin pengajian dulu, tidak ada tablik akbar, tidak ada istighosah, tidak ada haul yang besar yang memungkinkan virus ini tertular dalam kerumunan yang besar. Ini merupakan situasi yang darurat. Jadi kita tidak boleh pakai aturan normal. Kita harus punya sense of crisis. Jangan beragama secara letterlek. Jangan ngeyel, jangan egois. Mari beragama dengan menggunakan akal. Untuk membentuk akhlak, kita beragama tidak menuruti hawa nafsu. Mari mengikuti anjuran Rasulullah SAW bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam situasi seperti ini, mari kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara menjaga diri supaya kita tidak menjadi sebab dari menularnya virus ini. Minimal kita tidak membuka peluang untuk menularnya virus itu. Jangan mengikuti anjuran-anjuran yang tidak tepat bahwa kita tidak perlu takut pada corona karena kita takut kepada Allah. Mati itu takdir, betul. Takdir itu tidak bisa diubah, betul. Jangan takut kepada corona, betul. Tetapi kita ini bukan penganut aliran Jabariyah, fatalisme. Kita harus melakukan ikhtiar. Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama terkemuka sudah menganjurkan bahwa kalau ada wabah, hindari. Kalau ada penyakit menular, jauhi. Kita harus melakukan ikhtiar. Kalau ada bahaya, ikhtiar kita adalah menghindari. Kalau ada rizki, ikhtiar kita adalah menyongsong. Coba bayangkan, kalau ada anjing gila yang mungkin menularkan rabies, lalu kita lari, apakah itu berarti bahwa kita lebih takut kepada anjing itu daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Takut kepada Allah dengan waspada pada virus corona mestinya berjalan seiring, karena ikhtiar adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita takut kepada Allah, mari kita berikhtiar untuk menghindari wabah ini. Itu adalah bentuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan takut pada corona merupakan dua hal yang sama sekali tidak saling berkaitan. Wabah ini merupakan ujian. Ini adalah ujian kebangsaan, ujian keagamaan, ujian kemanusiaan. Mari kita tetap optimis. Sehingga ketika selesai wabah ini, sebagai bangsa kita menjadi bangsa yang makin kuat, sebagai umat beragama kita menjadi umat beragama yang makin mulia, sebagai manusia kita menjadi manusia yang semakin peduli pada sesama. Mari perkokoh solidaritas. Selain membersihkan masjid dengan disinfektan, jangan lupa kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan, entah yang sakit maupun yang terpaksa harus keluar karena harus memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari. Apapun latar belakang mereka, kalau kita bisa, mari kita tolong mereka. Kalau kita punya sumbang rumah sakit dengan alat pelindung diri yang sekarang kekurangan di mana-mana, jangan sampai kita justru menimbun sembako. Dan sebagai umat beragama, tentu mari kita perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, mendekat kepada Allah.
Kita juga perbanyak salawat kepada Nabi. Mari kita menjaga jarak, kita menjaga diri, kita menjaga pikir, kita menjaga hati. Semoga virus ini segera bisa diatasi. Semoga Allah bisa menolong kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita semuanya sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, bisa tetap sehat, bisa selamat dari wabah ini, aman, kita bisa keluar bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.